Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi materi pembelajaran di minggu sebelumnya. Baik, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas materi tentang sumber hukum Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan materi sumber hukum Islam sebagai bentuk penghayatan dan pengalaman ajaran Islam. Yang kedua, menguasai materi sumber hukum Islam dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran kali ini, silahkan disiapkan dulu pulpen dan bukunya dan buat rangkuman di buku masing-masing. Baik, langsung saja pada materi, yaitu memahami Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam, yaitu sebelumnya hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sumber hukum Islam di sini yaitu yang berhubungan dengan keyakinan, ya. Jadi yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan dan amaliyah atau amal. Dalam pengertiannya, sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Nah, hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatuk kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat mengalirnya sesuatu. Nah, oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dalam hal ini, dinamis yang dimaksud adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nah, berarti Al-Quran itu mengandung kebenaran yang dapat dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Yang artinya mutlak, yaitu Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak dapat dibantah. Nah, lanjut. Nah, dilihat dari pengertiannya, Al-Quran itu menurut segi bahasa, Al-Quran sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah, ya, yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama. Yang ketiga, kandungan hukum di dalam Al-Quran yaitu berisi tentang akidah atau keimanan, syariah atau ibadah. Jadi yang mengatur segala akidah, kepercayaan, syariah, dan tata cara ibadah. Yang keempat, akhlak atau budi pekerti. Nah, dalam hal ini Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama, dan akhlak terhadap makhluk yang lainnya. Nah, dalam hal ini jelas, ya, Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum pertama yang turun langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian
disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hal ini Al-Quran itu berisi tentang perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah, dan lain-lainnya. Nah, kemudian sumber hukum yang kedua yaitu yang kita kenal atau yang kita tahu yaitu hadis atau sunnah. Nah, dalam pengertiannya hadis atau sunnah secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Jadi setiap perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. Jadi menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau tarik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Ya, dalam hal ini jadi hadis juga dinamakan sebagai sunnah. Jadi bagian-bagian hadis tersebut antara lain yang pertama sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Jadi disebutnya dengan sanad. Yang kedua ada yang disebut dengan matan. Nah, dalam hal ini matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi isinya disebut dengan matan. Yang ketiga rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Jadi rawi itu orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang menyampaikan hadis dari Nabi kepada kita. Nah, dalam hal ini kedudukan hadis atau sunnah sebagai hukum Islam yaitu, jadi kan tadi yang pertama berarti hadis atau sunnah posisinya sebagai sumber hukum Islam yaitu berada pada urutan kedua. Jadi sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Ya, jadi ini artinya bahwa jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Jadi jika sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka hukumnya disandarkan pada hadis. Atau apabila suatu aturan, suatu hukum tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran, maka hadis yang menjadi sumber hukum berikutnya. Lanjut. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Ya, dalam hal ini jadi sebagai penguku atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan. Kemudian memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sebagai penjelas ya, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebut di dalam Al-Quran, ini dijelaskan secara terperinci oleh hadis. Yang ketiga, menerapkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran sebagai penjelas hal-hal yang tidak ada atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Keempat, menetapkan hukum yang baru, hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Jadi yang pertama di sini yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka sepakat untuk tidak berdusta. Jadi dalam hal ini hadis mutawatir yaitu hadis yang posisinya paling sebanding dengan Al-Quran. Ya, jadi hadis yang paling tinggi. Kemudian yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh kedua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin sepakat berdusta. Jadi hadis masyhur ini adalah hadis yang posisinya berada kedua setelah hadis mutawatir. Yang selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan hadis ahad. Hadis ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi dalam hal ini hadis ahad tidak mencapai derajat mutawatir ya.
Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya, dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau dari segi mutu perawinya. Hadis ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan hadis sahih. Nah, dalam hal ini hadis sahih diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penglihatannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan orang yang lebih terpercaya. Jadi hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam beribadah atau dijadikan sebagai hujah. Jadi dalam hal ini hadis sahih itu diriwayatkan oleh orang yang adil, teliti, dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam tentunya. Yang kedua yaitu ada yang disebut dengan hadis hasan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi dalam hal ini kurang hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan dalam mengerjakan ibadah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas sahih dan tidak memenuhi kualitas hadis hasan. Jadi para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi di dalam beribadah. Yang keempat, ada yang disebut dengan hadis maudhu, yaitu hadis yang bersumber kepada Rasulullah SAW, atau yang disebut dengan hadis palsu. Jadi dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Jadi hadis ini jelas tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Jadi hadis ini ditolak. Kemudian yang selanjutnya, ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ijtihad secara istilah adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad disebut atau dinamakan sebagai mujtahid. Nah, dalam hal ini syarat-syarat berijtihad orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau disebut dengan sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau isbat. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi dalam hal ini ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Jadi dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lain berbeda dalam hasil hukumnya. Jadi memungkinkan ulama satu dengan ulama yang lain berbeda pendapat dalam berijtihad. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Kedudukan ijtihad. Jadi di sini ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam keduanya. Misalkan hukum tersebut tidak ditemukan di dalam hadis, di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka dilakukanlah suatu ijtihad. Namun demikian, hukum yang dihasilkan ijtihad tidak boleh bertentangan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi meskipun hukum tersebut tidak diatur, tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi dalam melakukan ijtihad hasilnya pun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Jadi di dalam hal ini ijtihad memiliki kedudukan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad.
Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian. Jadi ada yang disebut dengan ijma. Dalam hal ini, ijma yaitu adalah kesepakatan para ulama sesudah wafat Rasulullah SAW. Jadi semasa hidup ijma tidak berlaku karena hukum tersebut Rasulullah SAW yang menjelaskan. Jadi ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum. Kemudian qiyas adalah mempersamakan masalah yang baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi dalam hal ini qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi hadis karena sifatnya atau karakternya, jadi ada kesamaan dalam sifat ataupun karakter. Jadi contoh qiyas adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamr seperti sesuatu yang bisa memabukkan, misalnya narkoba, karena dalam hal ini memiliki kesamaan sifat dan karakter khamr. Jadi narkoba juga bisa sifatnya seperti khamr, maka dikiaskan hukumnya sama-sama haram. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Jadi dalam hal ini maslahah mursalah artinya sebagai penetapan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki atau universal terhadap syariat Islam. Misalkan seorang wajib mengganti bayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Itu maslahah mursalah. Jadi ada madaratnya atau kurang lebihnya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, pembagian hukum Islam. Jadi para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan hukum taklifi, ada yang disebut dengan hukum wadi. Nah, apa saja sih hukum taklifi itu? Hukum taklifi sebagaimana pengertiannya yaitu adalah tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Nah, hukum wadi adalah perintah Allah SWT yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh ya. Jadi apa saja yang termasuk ke dalam hukum taklifi? Seperti yang sudah kita ketahui tentunya, yaitu yang termasuk ke dalam hukum taklifi adalah seperti perbuatan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi sebagaimana pengertiannya yaitu wajib, misalkan suatu aturan jika dikerjakan maka konsekuensinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Nah, itu hukumnya wajib ya, seperti puasa, sholat, zakat, haji dan sebagainya, itu merupakan suatu kewajiban. Yang kedua yaitu ada yang disebut dengan sunnah atau mandud, yaitu tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berakibat apa-apa, seperti halnya puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Nah, itu jika dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan ataupun jika kita tinggalkan tidak berakibat apa-apa. Kemudian yang termasuk ke dalam hukum taklifi yaitu haram ya. Jadi dalam hal ini yaitu haram atau larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan yang konsekuensinya dalam hal ini adalah jika larangan tersebut dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan jika tetap dilakukan akan mendapat dosa dan hukuman. Nah, akibat yang ditimbulkan dari mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala ini dapat berlangsung mendapat hukuman di dunia. Ada pula yang dibalasnya di akhirat. Misalkan larangan meminum minuman keras atau narkoba, berzina, larangan berjudi dan sebagainya. Jadi jika kita mengerjakan maka kita akan berdosa, dan jika kita meninggalkan hal tersebut maka kita akan mendapatkan pahala. Adapun yang disebut dengan makruh yaitu tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan makruh
yang artinya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini perbuatan makruh sebagaimana konsekuensinya, hukum ini adalah jika dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, misalkan dalam hal ini mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya seperti makanan yang berbau-bau. Nah, jika kita memakannya itu hukumnya tidak apa-apa, tetapi makruh ya. Jadi makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita memakannya tidak akan apa-apa, tetapi kalau misalkan kita menghindarinya maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan mubah. Nah, dalam hal ini mubah yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Jadi tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun tidak ditinggalkan. Jadi tidak apa-apa ya, misalkan kita memakan roti, minum susu, tidur di kasur, misalkan dan sebagainya. Tidak apa-apa jika dikerjakan dan tidak apa-apa juga jika tidak dikerjakan. Tetapi hukumnya mubah. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan boleh ditulis di kolom komentar atau di japri langsung melalui WhatsApp. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti, nanti Ibu akan menjelaskan ulang. Nah, jika kalian sudah menyimak dan menulis catatan dan membuat rangkuman di buku masing-masing, Ibu mau ngasih tugas ya. Pertanyaannya yaitu setelah kalian menulis dan merangkum, setelah kalian mempelajari hadis dan ijtihad tersebut sebagai hukum Islam, jadi setelah kalian mempelajari, merangkum dan memahami pernyataan barusan, kalian buatlah suatu tabel yang berisi tentang hukum-hukum yang bersumber dari dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad tersebut. Jadi kalian buat suatu tabel dalam buku masing-masing, kemudian buatlah suatu ayat baik itu di dalam Al-Quran, hadis, ataupun ijtihad dalam berbentuk tabel. Jadi yang berisi tentang hukum-hukum ya, yang berisi tentang hukum-hukum Al-Quran yang bersumber dari ketiga hal tersebut. Waktunya 1 jam dari sekarang. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali lagi dalam materi selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.